Satu hari aja, satu kesempatan aja, entah di tahun tahun kapan atau di bulan kapan gitu ya, dia berjumpa dengan Tuhan, dia ditangkap oleh Tuhan. Nah, ini menurut saya adalah orang yang paling beruntung. Ketika Jadi siklus hidup manusia itu ya seperti kayak begitu ya. Lahir, dewasa, kemudian kerja, menikah, menjadi tua, lalu mulai badannya mulai terasa macam-macam, ada sakit lah, ada apa. Setelah itu meninggal. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau hidup ini seperti kayak perjalanan aja ya. Jadi mobil itu kalau kita lihat di jalan tuh begitu keluar dari rumah dia masuk ke lajurnya masing-masing dan berjalan begitu seperti biasa menuju kepada tujuannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup teman-teman kita, ada yang jadi direktur, ada yang udah punya finance company, udah jadi pengusaha hebat begitu ya. Ada juga yang kemana gitu. Jadi masing-masing ada tujuannya masing-masing. Yang paling beruntung kalau saya bilang, waktu di perjalanan hidup kita ini, itu adalah dalam perjalanan hidup kita yang sekian tahun ini nih, sekian puluh tahun ini nih, dari lahir sampai meninggal. Satu hari aja, satu kesempatan aja, entah di tahun kapan atau di bulan kapan gitu ya, dia berjumpa dengan Tuhan, dia ditangkap oleh Tuhan. Nah, ini menurut saya adalah orang yang paling beruntung. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang ilahi ada di dalam hatinya. Tuhan taruh ke dalam hatinya. Tujuan hidupnya langsung berubah. Karena sesuatu yang ilahi itu merubah seluruh cara pandangnya dia dan cita-citanya mungkin juga berubah. Nah, motivator seringkali mengatakan bahwa Anda bisa menjadi apa saja sesuai dengan apa yang Anda impikan. Pertanyaan saya, yang kita impikan itu apa? Jawabannya kan macam-macam ya. Ada yang mimpinya jadi direktur, ada yang mimpinya jadi konglomerat, jadi orang kaya, atau yang waktu kita masih muda kan pengen punya pasangan yang ganteng atau yang cantik gitu ya. Nanti keluarga mau seperti apa. Nah, itu macam-macam mimpinya. Jadi kalau ditanya, apakah itu mimpi dari Tuhan? Saya kok bilang bisa iya, bisa tidak. Tapi lebih banyak enggaknya deh. Jadi kalau gitu tujuan hidup kita ini apa ya sebenarnya? Jadi panggilan Tuhan untuk hidup kita ini jadi apa sebenarnya? Apakah Tuhan kalau yang tadi itu kan ambisinya manusia ya. Kalau tujuan Tuhan itu apa? Panggil kita jadi pendeta? Enggak juga. Banyak pendeta juga yang jadi pendeta karena tergiur oleh fasilitas dan gaya hidup yang sekarang ini kalau kita lihat jet set begitu ya. Saya sekolah teologi ya, saya bergaul dengan banyak pendeta dan saya tahu gayanya mereka seperti apa. Kalau saya bilang, ya sama-sama aja dengan orang yang di dunia sekuler begitu ya. Jadi panggilan Tuhan untuk hidup kita ini bisa bertolak belakang dengan apa yang kita cita-citakan. Saya ulangi sekali lagi, panggilan Tuhan itu bisa bertolak belakang sama sekali dengan apa yang kita cita-citakan. Tema kita kali ini adalah Tools in God's Hand. Jadi alat di tangan Tuhan begitu ya. Nah, saya mau review sedikit kisah tentang Musa. Ini si Musa ini pangeran Mesir ya. Jadi dia ini kan orang Ibrani yang ditolong dari sungai kemudian dididik oleh putri Firaun menjadi pangeran Mesir. Nah, ini kan Musa ini setelah bertumbuh menjadi dewasa. Nah, itu kan sebelumnya dia kan diasuh oleh inang pengasuhnya itu adalah ibunya sendiri kan. Nah, ibunya ini pasti sering berkata kepada dia bahwa
kamu ini orang Ibrani loh, kamu ini bukan orang Mesir. Sehingga dengan demikian si Musa ini tahu bahwa dirinya ini orang Ibrani. Jadi setelah dia dewasa, dia punya kedudukan, dan menurut catatan nih ya, Musa ini pernah mimpin pasukan ke Ethiopia, nyerbu Ethiopia, dan dia menang, pulang dielu-elukan sebagai pahlawan. Nah, Musa ini dia pikir dia kan punya power nih ya. Dia mau ngebelain orang Ibrani. Jadi ketika dia lihat orang Ibrani berantem sama orang Mesir, digebuk mati itu orang Mesir. Nah, begitu yang kedua kali dia pikir ya, mungkin dia bisa ambil hatinya orang Ibrani ini. Jadi dia mungkin mau bikin kayak gerakan politik untuk berontak kepada Mesir gitu ya, pemerintah Mesir pada saat itu. Jadi mereka bawa keluar dengan gerakan politik. Pikiran Musa mungkin seperti itu. Tapi ternyata rencana manusianya dia hancur lebur. Dia malah kabur ke Midian. Karena waktu itu kalau dia membunuh orang Mesir, itu hukumannya berat sekali. Mungkin aja dia bisa dihukum mati. Jadi dia kabur ke Midian. Jadi apa? Jadi tukang angon ternak. Dia jadi kayak orang bego di sana. Itu anak dia yang pertama di sana, karena dia menikah di sana. Anak dia yang pertama diberi nama Gersom. Gersom itu apa artinya? Aku ini orang asing di tanah asing. Artinya apa? Dia bingung. Gua kok kenapa ada di sini nih? Bingung begitu ya. Kenapa gue bisa ada di sini nih? Nah, itu selama berapa lama? 40 tahun. Tuhan memproses dia di Midian 40 tahun. Saya bilang itu prosesnya bikin dia depresi, bikin dia stres, bikin dia jadi bego. Nah, setelah Tuhan proses Musa selama 40 tahun, sampai tiba waktunya Tuhan panggil dia untuk diutus kembali ke Mesir untuk membebaskan Israel. Nah, Musa ini jadi gimana? Udah nggak pede lagi. Kalau dulu dia sebagai pangeran, wah dia kayaknya pede banget. Dia pikir dia bisa membebaskan orang Israel dengan kekuatannya. Sekarang udah nggak pede, udah nggak punya apa-apa. Abis udah. Dan dia mau disuruh oleh Tuhan, itu juga karena terpaksa. Karena Tuhan dorong-dorong. Sampai Tuhan tuh agak gregetan dengan si Musa ini. Musa yang sebelumnya ini gagah-gagahan, sok pahlawan begitu. Setelah diproses Tuhan, baru dia sadar keadaannya bahwa kekuatan manusianya tuh nggak bisa diandalkan. Setelah begini, Tuhan baru bisa pakai dia sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya si Musa ini masih pakai otaknya, waktu dia bawa orang Israel nyebrang Laut Merah, pasti nih orang Israel ini disuruh siapin rakit atau apa kali ya, nyebrang begitu ke nyebrang Laut Merah begitu. Nah, tapi kan ceritanya kan bukan begitu ya. Ceritanya Tuhan yang belah laut ya. Jadi dia cuma nurut aja. Nah, kalau nggak jadi bego, nggak bakal bisa diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan perlu membuat orang ini menjadi bego dulu nih, baru bisa dipakai sama Tuhan.